Sekarang kamu keluar dari sini. Bapak harus bertanggung jawab. Di awal kisah diperlihatkan seorang sekretaris bernama Pina yang sedang minta pertanggungjawaban kepada bosnya bernama Dani atas kehamilannya. Namun Dani tidak mengakuinya karena gak mau nama baiknya tercoreng di hadapan istrinya yang bernama Atika. Dan akhirnya Pina pun diusir dari sana secara paksa. Keluar! Jangan, Pak, saya mohon, Pak. Setelah Pina pergi, Dani kemudian menyuruh anak buahnya untuk memaeotkan sekretarisnya tersebut. Cepat habisi sekretaris saya. Di perjalanan Pina dikejar dan dipepet oleh orang suruhannya Dani untuk memaeotkannya. Sehingga taksi yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan terbakar. Untung aja Pina masih bisa menyelamatkan diri dari kecelakaan tersebut. Sedangkan orang suruhan Dani melaporkan kalau Pina sudah maeot terbakar bersama taksi yang ditumpanginya. Beberapa hari kemudian sepupu Tika datang dari kampung untuk cari kerja di Jakarta dan akan tinggal untuk sementara di rumahnya. Dia bernama Arini. Tak lama kemudian Dani datang habis pulang kerja dan berkenalan dengan Arini. Namun Arini sedikit kaget karena saat jabat tangan Dani kasih kode-kode gitu seperti ada maunya. Sehingga timbul dalam hatinya Arini untuk menaklukkan hatinya Dani supaya dia bisa jadi orang kaya seperti Atika. Terpesona dengan kecantikan Arini, Dani terus deketin dia saat mau makan malam. Dani kemudian pegang tangan Arini dan merayunya supaya dia mau diajak tutumpakan. Namun kali ini aksinya dikagetkan pembantunya dengan pecahkan piring. Alhasil si bibi pun dimarahi habis-habisan dan dipecat dari pekerjaannya. Sekarang kamu kumpulin barang-barang kamu dan keluar dari rumah ini. Masih penasaran dengan Arini, tengah malam Dani datang mengendap-endap masuk ke kamarnya. Di sana Dani merayu Arini kalau sejak pertama bertemu dia sudah jatuh cinta padanya dan ingin ngerujak kacang bersamanya. Arini pun tidak menolaknya karena inilah yang diharapkannya. Apalagi Dani berjanji akan menikahinya dan memberikan apapun yang Arini minta serta akan menceraikan istrinya. Dan akhirnya pengecerotan pun terjadi. Mantap mas, enak banget mas, ya kan mas, ulang sekali lagi mas, maknyos, jos. Waktu itu Arini pergi dengan alasan untuk mencari kerja dan berangkat bareng dengan Dani yang kebetulan mau pergi ke kantor. Namun Atika sedikit heran dengan mereka karena mereka kelihatannya seperti dekat sekali. Bahkan waktu mau naik mobil, Dani menggandeng Arini begitu mesra. Dan benar saja mereka ternyata tidak pergi mencari kerja tetapi malah jelong-jelong dan bermesraan sampai malam. Sehingga kecurigaan Atika semakin kuat bahwa ada sesuatu di antara mereka. Karena ada yang janggal dengan kedekatan antara Arini dan suaminya, Atika kemudian menanyakan pada Dani tentang hubungannya dengan Arini. Namun apa yang terjadi, Dani justru marah besar sama Atika sehingga membuat dia meneteskan air matanya. Besok paginya Atika bagi-bagi amplop pada anak-anak yatim yang ada di dekat rumahnya. Namun apa yang terjadi, Dani justru melarangnya untuk bersedekah. Tika, kalau setiap minggu kalau kamu ngasih ke mereka terus, lama-lama perusahaan kita bisa bangkrut. Bahkan gara-gara hal tersebut, Atika sampai disiksa dan dikurung di dalam kamar mandi. Dan yang lebih sadisnya, selama seharian Atika dibiarkan kelaparan dan kedinginan di kamar mandi tersebut. Sedangkan Dani dan Atika malah melangsungkan pernikahan secara siri tanpa sepengetahuan Atika. Malam harinya Atika sudah gak kuat lagi menahan lapar dan kedinginan sehingga membuatnya jatuh pingsan. Dengan suara pak golomrang dari kamar mandi, Dani dan Arini akhirnya keluarkan Atika dari sana. Dan gelonya mereka, dia bangunkan Atika dari pingsannya dengan cara disetrum dan dibanyur cai. Sehingga membuat Atika sedih dengan perlakuan kasar mereka dan sudah tak peduli lagi dengan dirinya.
Singkat cerita, Arini uok mual-mual dan memberitahukan sama Dani kalau dia hamil, sehingga membuat Dani sedikit kaget. Kayaknya aku hamil deh. Dani kemudian meminta Arini untuk merahasiakan kehamilannya sama Atika sampai menunggu waktu yang tepat. Pada suatu hari Dani kaget karena tak sengaja dia ketemu lagi dengan Pina, sekretarisnya yang sekarang sudah hamil besar. Padahal menurut anak buahnya dia sudah maeot. Dani kemudian langsung keluar dari mobil dan mengancam Pina akan memaeotkannya jika masalah kehamilannya sampai diketahui istrinya Atika. Karena gak mau dicelakain Dani, Pina kemudian pura-pura lupa ingatan dan tidak mengenalinya. Kamu siapa? Dia lupa ingatan. Sehingga membuat Dani langsung pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Dani dan Arini pergi ke dokter untuk cek kehamilannya. Namun apa yang terjadi? Hasil pemeriksaan dokter, bayi yang ada dalam kandungan Arini tidak sempurna atau cacat. Dani kemudian menyuruh Arini untuk memaeotkan bayi tersebut karena dia gak mau punya anak yang lahir tidak sempurna. Tolong kamu gugurin anak yang ada dalam kandungan kamu. Namun Arini tetap kekeh merawat bayi tersebut sampai akhirnya lahir dengan selamat. Kesal dengan Arini yang masih tetap kekeh mempertahankan bayi tersebut, Dani kemudian kasih pilihan sama Arini. Jika kamu mau melanjutkan hubungan ini, maka kamu harus titipkan bayi tersebut di panti asuhan. Karena tak mau hidupnya miskin lagi, Arini akhirnya mengikuti kemauan Dani untuk menitipkan bayi tersebut di panti asuhan. Pada saat pergi ke panti asuhan, ternyata kedatangan Dani dan Arini diketahui oleh Pina, yang kebetulan dia juga menitipkan bayinya di panti asuhan tersebut. Geram dengan kelakuan Dani yang mau enaknya saja tanpa mau bertanggung jawab, Pina akhirnya pergi menemui Atika dan membongkar semua kelakuan busuk Dani selama ini. Malam harinya Atika marah besar dan interogasi Dani tentang hubungannya dengan Arini. Awalnya Dani mengelaknya, namun akhirnya Dani jujur kalau selama ini dia sudah menikah dengan Arini secara diam-diam. Sehingga membuat emosi Atika semakin memuncak dan mengusir Dani dari rumahnya. Setelah itu Dani kemudian pergi menemui Arini dan menceritakan semuanya kalau dia diusir oleh Atika. Dan jika sampai Atika menggugat cerainya, maka dia gak bakalan dapat harta gono gini sepeser pun. Gak mau hidupnya jadi miskin kembali, Dani dan Arini kemudian berencana untuk mengusir Atika dari rumah tersebut. Dan kamu datang sini untuk mengusir kamu dari rumah ini. Keluar kamu! Dan di akhir cerita, waktu itu rumah Arini didatangi perompak sehingga membuat Arini maeot ditembak oleh perompak tersebut. Sedangkan Dani mengalami kecelakaan saat mau ke rumah sakit, sehingga membuatnya lumpuh dan buta karena terkena pecahan kaca mobil. Hingga akhirnya Dani pun balik deui we ka pamajikan anu kolot. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.